Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Kartika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram pencar. Diagram pencar itu ada regresi dan korelasi. Yang pertama itu regresi. Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih peubah atau variabel bebas atau X dengan satu peubah tak bebas atau Y. Dalam penelitian peubah bebas X biasanya peubah yang ditentukan oleh peneliti secara bebas, misalnya dosis obat, lama penyimpanan, kadar zat pengawet, umur ternak, dan sebagainya. Di samping itu, peubah bebas bisa juga berupa peubah tak bebasnya, misalnya dalam pengukuran panjang badan dan berat badan sapi. Karena panjang badan lebih mudah diukur, maka panjang badan dimasukkan ke dalam peubah bebas atau X, sedangkan berat badan dimasukkan peubah tak bebas atau Y. Sedangkan peubah tak bebas Y dalam penelitian berupa respon yang diukur akibat perlakuan atau dosis tertentu. Jumlah mikroba daging setelah disimpan beberapa hari, berat ayam pada umur tertentu, dan sebagainya. Dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu satu peubah bebas X dengan satu peubah tak bebas atau Y mempunyai persamaan Y sama dengan A plus BX. Di sini A disebut intercept dan B adalah koefisien arah atau koefisien beta. Dalam pengertian fungsi persamaan garis Y plus A plus BX, hanya ada satu yang dapat dibentuk dari dua buah titik dengan koordinat yang berbeda, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2. Hal ini berarti kita bisa membuat banyak sekali persamaan garis dalam bentuk lain melalui dua buah titik yang berbeda koordinatnya atau tidak berimpit. Yang kedua, analisis korelasi. Analisis korelasi adalah salah satu jenis pengukuran dalam statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Korelasi merupakan metode statistik yang bisa digunakan bila Anda memiliki minimal dua variabel. Analisis korelasi adalah salah satu jenis pengukuran dalam statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Korelasi merupakan metode statistik yang bisa digunakan bila Anda memiliki minimal dua variabel. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli, terdapat beberapa pengertian dari korelasi, antara lain Croxton dan Cowden. Ketika suatu hubungan bisa dibuktikan secara kuantitatif, maka metode statistik yang baik untuk mengukur hubungan tersebut dinamakan korelasi. Menurut A. M. Tuttle, korelasi adalah analisis kovarian antara dua atau lebih variabel. Menurut L. R. Conner, bila dua atau lebih variabel yang bergerak dan diikuti oleh variabel lain, maka hal ini bisa dikatakan terdapat hubungan korelasi. Diagram pencar. Scatter diagram atau diagram pencar merupakan cara yang paling sederhana untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat dari dua variabel. Diagram pencar atau scatter diagram dipakai untuk melihat korelasi atau hubungan dari suatu faktor penyebab yang berkesinambungan terhadap faktor lain. Dalam hal ini, faktor yang lain tersebut adalah merupakan karakteristik kualitas hasil kerja. Scatter diagram atau diagram tebar adalah salah satu alat dari QC7 Tools atau 7 alat pengendalian kualitas yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter diagram adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau poin dari nilai sepasang variabel X dan variabel Y. Scatter diagram sering disebut juga dengan scatter chart, scatter plot, scattergram, dan scatter graph. Langkah-langkah membuat diagram pencar. Pengumpulan data. Lakukan pengumpulan sepasang data X dan Y yang akan dipelajari hubungannya, kemudian masukkanlah data tersebut ke dalam sebuah tabel. Usahakan pengumpulan pasangan data melebihi 30 pasangan data atau N
30 agar tingkat keakurasiannya lebih tinggi. 2. Pembuatan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Tentukanlah nilai maksimum dan nilai minimum dari kedua data variabel X dan Y tersebut. Kemudian buatlah sumbu vertikal dan sumbu horizontal beserta skalanya sesuai dengan nilai maksimum dan nilai minimum yang didapat. Ketiga, penebaran atau plotting data. Lakukanlah penebaran data atau data plotting ke dalam kertas yang telah dibuat pada langkah kedua, langkah pembuatan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Yang keempat, pemberian informasi. Berikan informasi yang secukupnya untuk scatter diagram tersebut seperti judul grafik, banyaknya pasangan data, judul dan unit pengukuran untuk sumbu vertikal dan horizontal, interval waktu, dan orang yang membuat dan penanggung jawab scatter diagram tersebut. Terdapat 3 pola dalam diagram pencar antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Pola positif diagram pencar, yaitu pola yang menunjukkan hubungan atau korelasi positif di antara variabel X dan variabel Y, di mana nilai-nilai besar dari variabel X berhubungan dengan nilai-nilai besarnya variabel Y, sedangkan nilai-nilai kecil variabel X berhubungan dengan nilai-nilai kecil variabel Y. Kedua, pola negatif diagram pencar, yaitu pola yang menunjukkan hubungan atau korelasi negatif di antara variabel X dan variabel Y, di mana nilai-nilai besar variabel X berhubungan dengan nilai-nilai kecil variabel Y, sedangkan nilai-nilai kecil variabel X berhubungan dengan nilai-nilai besar variabel X. Yang ketiga, pola tidak memiliki hubungan atau tidak berkorelasi, yaitu pola yang berkemungkinan tidak memiliki hubungan karena tidak ada kecenderungan nilai-nilai tertentu pada variabel X terhadap nilai-nilai tertentu pada variabel Y. Nah, di sini ada contohnya. Dari 5 tahun diambil dari tahun 1992 sampai 1996 untuk promosi dan penjualan. Datanya yaitu sebagai berikut. Tahun 1992 promosi yaitu X, penjualan yaitu Y. XY, X kuadrat, Y kuadrat. 1992, 1993, 1994, 1995, 1996. Yang promosi atau X-nya yaitu 2, 4, 5, 7, 8 dan penjualannya atau Y 5, 6, 8, 10, 11. XY-nya yaitu perkalian dari promosi dikali penjualan yaitu 10, 24, 40, 70, 88. Sigma XY-nya yaitu 232, yaitu penjumlahan dari 10, 24, 40, 70, 88. X kuadratnya yaitu 4, 16, 25, 49, 4. X kuadrat itu dari promosi kan contohnya 1992 itu promosi nilainya kan 2, berarti dikuadratkan 2 kuadrat 2 yaitu 4 dan seterusnya. Sigma X kuadratnya yaitu 158. Y kuadratnya yaitu 25, 36, 64, 100, 124. Sigma Y kuadratnya sama dengan 346. Sini B sama dengan N sigma N I sama dengan 1 X I Y I min sigma N I sama dengan 1 X I dikali sigma N I sama dengan 1 X I per sigma N I sama dengan 1 X I kuadrat min sigma N I sama dengan 1 X I kuadrat. B sama dengan 5 kali 232 min 26 kali 24 per 5 kali 158 min 26 kuadrat sama dengan yaitu hasilnya 1,0526. Untuk A nya 40 dikali 158 min 26 dikali 232 yaitu hasilnya 288. Per 5 kali 158 min 26 kuadrat yaitu hasilnya 114. 288 per 114 sama dengan hasilnya yaitu 2,5263.
Nah, ini di bawah yaitu bentuk dari diagram pencarnya. Nah, 5 ke titik 2, 6. Ya, contohnya seperti ini diagram pencarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Nah, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.